Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Anda boleh usul enggak? Mungkin pecahnya lampu pucuk ini kalau agak diterangi dikit. Agak remang-remang Anda jenguk bayangan buku ini. Bukan malam ini maksudnya, itu lain waktu. Disebutkan di sini ya, kita masih pada halaman 74. Kita baca hadisnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin, didatangkan kepada Rasul sobi. Sobi itu anak kecil. Fabala ala thawbihi, kemudian anak kecil tersebut kencing di bajunya Rasul. Ini kan lanjutan hadis kemarin kan. Namun ini dalam riwayat Aisyah. Aisyah menceritakan ada anak kecil dibawa kepada Rasul, dipegang Rasul, kemudian kencing di bajunya Rasul. Fada'a bima'in, lalu Rasul minta bawakan air. Fa'atba'ahu iyyahu, kemudian Rasul mengikutinya dengan air tersebut. Wali muslimin, namun dijelaskan dalam riwayat Muslim, fa'atba'ahu baulahu, Rasul membersihkan dengan air tadi sisa kencing tadi, walam yaghsilhu, namun Rasul tidak membasuhnya. Ini kelengkapan hadis yang kemarin. Rasul membersihkannya dengan percikan, bukan dengan siraman ya, percikan. Syarah hadis di sini disebutkan al hadis rawahul Bukhari wa hadza lafdhuhu wa Muslimun. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu wa li muslimin fa atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Ucapan Aisyah itu dalam hadis ini, beliau menyebutkan Rasul mengikuti air kencing tersebut dengan air, namun tidak membasuhnya. Hadis riwayat akhrajahu al-Bukhari aidan bilafzi atba'u iyyahu wa lam yaghsilhu. Juga ada riwayat dari Bukhari dengan lafaz yang sama tadi. Qauluhu bisabiyyin, adapun sabda Rasul yang disebutkan dalam hadis ini sabi, jaa fi riwayat Muslim bisabiyyin yurdi. Itu sabi, anak kecil yang masih disusui. Bisawiyin yurda, yang masih disusui. Qala fil qamus al-muhit, disebutkan dalam kamus al-muhit, as-sabi ma lam yuftin ba'du. Disebut sobi dalam kamus bahasa Arab. Sobi itu anak kecil yang belum konsumsi makanan utama aja itu. Masih apa? ASI ya itu tadi. Itu disebutkan masih ASI, masih disapihi maksudnya itu. Masih disusui. Wa qad akhraja Abu Daud, diriwayatkan dalam Abu Daud an Abi Samah, dari riwayat Abu Samah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yugsalu min baulil jariyah, air kencing anak perempuan dibasuh, disiram. Wa yurashu min baulil gulam, sedangkan air kencing anak laki-laki diperciki. Jadi ada hadis riwayat Abu Daud
dari Abu Samah, Rasul mengatakan kalau anak kecilnya laki-laki disiram, kalau anak kecilnya kalau anak kecilnya laki-laki diperciki, kalau yang perempuan disiram. Jadi dibedakan. Ya. Nah, untuk anak perempuan ini intinya walaupun dia baru lahir tetap disiram. Nah, kalau untuk laki-laki ini tadi yang masih menyusui, ASI utama ya, ASI utama. ASI utama itu 6 bulan ini, sampai 6 bulan Pak. Kalau lebih dari 7 bulan, 6 bulan berarti lah 7 bulan. Biasanya kalau makan bubur kan. Nah, kalau lah makan bubur itu disiramnya. Nah, kemarin kita sebutkan, kita jelaskan yang namanya disiram itu kan disiramkan yang banyu. Nah, kalau dipercik itu kan dibasahi tangan kita, dipercik-percik, tapi dipadatkan, merato. Nah, itu tadi. Misalkan tersiramnya di sini, ya dibasahi tangan tadi diratokan. Tidak mesti digayung itu nak disiramkan ya nah. Ya, bukan berarti dipercik itu cuman 3 tetes baik. Itu udah katanya pengaruh. Jelas ya? Jadi misalkan kalau ini banyu, misalkan kalau kita di masjid kita bawa budak bayi mungkin masih umur 5 bulan gitu nah. Jadi mungkin banyu ini tadi dipercik-perciki merato baik. Jadi kejinguan lembab dia kan. Jadi nak mesti air ini tadi kalau nak disiramkannya. Faedah, ada faedah. Ja fi Sunan Tirmidzi ba'da hadis rakam 71 qaulu Abi Isa. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi setelah beliau Imam Tirmidzi membawakan hadis nomor 71, ada ucapan Abu Isa. Abu Isa ini Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Al-Imam At-Tirmidzi, wa huwa qaulu ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Ini adalah pendapat banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendapat yang mana? Pendapat yang membedakan kalau laki-laki yang belum menyusu, belum makan makanan utama, masih menyusu, tadi diperciki. Kalau yang perempuan disiram. Waman ba'dahum, dan juga pendapat ulama yang setelah sahabat, setelah tabi'in, seperti misal Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq bin Rahawai. Qalu, mereka-mereka ini tadi mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in, dan juga ulama-ulama yang setelah tabi'in, mereka mengatakan yundahu baulul gulam. Yundah baulul gulam. Kencing bayi laki-laki tadi diperciki, wa yughsalu baulul jariyah. Sedangkan bayi perempuan disiram dengan air. Wa hadza ma lam yat'ama. Kedua-duanya selama dia belum makan makanan pokok, misalkan seperti nasi, makanan utama. Faida ta'ima ghusila jami'an. Tapi kalau kedua-duanya sudah makan, sudah bubur, sudah makan nasi, maka kedua-duanya dibasuh, disiram, bukan diperciki lagi. Itu ringkasnya. Jadi pendapat mayoritas para ulama, kalau dia laki-laki selagi belum makan makanan utama bubur, masih ASI makanan utamanya tadi, masih menyusui dengan ASI, maka cukup diperciki. Kalau perempuan, dakati ada istilah seperti itu. Intinya baru lahir, walaupun masih ASI, tetap disiram. Ya, jadi disiram, misalnya dibasuh. Kalau laki-laki tadi diperciki. Ya. Tapi kalau dua-duanya lah sudah makan makanan utama, lah makan bubur, umur 6 bulan lebih biasanya kalau kita di Indonesia ini, maka dua-duanya wajib untuk disiram tatkala dia kencing. Itu bedanya. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan,
Ja'a A'rabi, datang A'rabi, seorang Arab Badui. Orang pedalaman, uji kita ya wong dalam ya, dusunan dalamnya, pedalaman. Biasanya orang Arab Badui ini, yang A'rabi ini agak kaku, kasar, agak ya nyeleneh lah, kurang adab, kurang akhlak. Fabala fi ta'ifatil masjid, datang masuk masjid, kencinglah di pojok masjid. Fazajarahun nas, lalu orang-orang pun bangkit menghardik dia. Kalau kita tuh nak melarang, nak negur, nak marahi, ya normal, wajar. Kalau ada seandainya wong tahu-tahu datang kencing di pojok itu, ya otomatis kita kan berupaya untuk mencegah. Sahabat pun yang melihat ketika itu berupaya untuk mencegah. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul melarang sahabat untuk mencegah dia kencing. Jangan dulu, kata Rasul. Falamma qadha baulahu amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in. Tatkala dia selesai kencing, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk dibawakan satu ember air. Fa uhriqa alaihi, kemudian disiramkanlah ke tempat kencing tadi. Ini ada hikmahnya, nanti dijelaskan di buku ini. Disebutkan ini dalam bab fikih toharoh dari sisi najisnya air kencing. Buktinya apa? Buktinya Rasul menyiram. Kemudian tata cara menghilangkan najis dari air kencing tadi dengan cara disiram. Nah, adapun tindakan Rasul melarang para sahabat untuk mencegah dia tadi, karena nanti timbul madarat yang lebih besar. Ini wong pedalaman, wong Badui, kencing di satu tempat di pojok. Kalau uji kita, istilah kita, disegak, disuruh berlari, kira-kira caman lah putra. Ceceran. Yang tadi aturan cuman sikok tempat, ini lokak bermeter-meter dalam masjid tadi. Coba misalnya dong gilo masuk, ya kan? Tegak dia di sini, kencinglah dia di sini, disegak, lari dia situ, sampai situ. Ini karpet, sekian karpet, ini bukan wajah nyuci kalau. Tapi kalau dikelarkan di sini tadi, sudah kelar dia, sudah pergi dia itu tadi. Kita paling bersihkan sikok karpet. Ya, nanti dijelaskan di keterangan di bawah ini. Al hadis rawahul Bukhari wa hadza lafdhuhu wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan ini lafaz Bukhari, dan juga hadis ini riwayat Muslim. Qauluhu A'rabi, ucapan Anas, A'rabi huwallazi yaskunul badiyah. A'rabi adalah orang yang tinggal di pedalaman. Itu namanya A'rabi. Kata para ulama, kata Ibnul Jauzi, meskipun dia bukan orang Arab, istilah A'rabi dengan hamzah, ya, ain, ra, A'rabi itu orang yang tinggal di pedalaman. Kalau orang Arab adalah bahasanya Arab, Arabi tanpa hamzah. Siapapun yang tinggal di pedalaman, bahasa Arabnya adalah A'rabi. Qauluhu ta'ifatil masjid. Ta'ifah masjid maksudnya ai nahiyatuhu, sisi masjid, pojok masjid. Qauluhu
Fazajarahun nas, orang-orang menzajer, melarang dia, memarahi dia. Wa fi riwayatin faqamu alai. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka langsung bangkit untuk mencegah laki-laki tersebut. Qauluhu fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul melarang mereka. Kenapa Rasul melarang? Wa fihi ar-rifqu bil jahil. Pada hadis ini terdapat faedah ar-rifqu bil jahil. Lembut, sikap santun terhadap orang yang jahil. Ini poin penting. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam kadang di suatu waktu beliau tegas. Ada seseorang pakai cincin emas, langsung dicabut sama Rasul, dibuang. Kata sahabat yang lain, ngapa udah dimbik? Katanya dia, sungguh demi Allah aku tidak akan mengambil lagi cincin yang telah dibuang oleh Rasul. Apa kata Rasul? Ya. Ayakmidu ahadukum ayyaj'al fi usba'ahu fi jamratin minan nar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apakah sengaja di antara kalian ingin letakkan tangannya di bara api neraka? Dengar omongan Rasul seperti ini, dibuang sama dia. Ada sahabat Nabi ngimami, lamon yang dia baca surat Al-Baqarah sampai ada jamaah yang langsung memisahkan diri, sholat dewek, kemudian dia pergi ke ada urusan lain, ke ladang. Kata sahabat ini tadi, dasar munafik ini tadi. Tak terima dia omongin munafik. Tunggulah, aku laporkan ke Rasul. Dilaporkan sama Rasul. Dipanggillah sahabi ini, Mu'ad. Ya Mu'ad, afattanun anta. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Di suatu waktu kadang Rasul tegas. Ya. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang sudah faham, sudah tahu ilmu. Namun di suatu waktu Rasul lembut, lunak, karena orang jahil, tidak tahu ilmu, bodoh. Dia kencing, laki-laki ini orang pedalaman, orang kampungan, masuk masjid kencing. Yang sahabat lain ingin menghalangi, Rasul ngomong jangan, biarlah. Wa fi rifqu bil jahil. Pada hadis ini terdapat faedah apa? Berlemah lembut terhadap orang yang bodoh. Wa ta'limuhu, dan mengajari dia. Ma yalzamuhu min ghairi ta'nifin wala idain. Dan mengajari dia sesuatu yang merupakan keharusan bagi dia, dengan tanpa kasar dan juga tanpa mengganggu dia, menzalimi dia. Idza lam ya'ti bil mukhalafah, selama tidak mendatangkan penyelisihan. Istighfafan au inadan, dalam bentuk peremehan atau pembangkangan. Jadi butuh lemah lembut terhadap orang yang bodoh, orang awam, selagi apa? Dia ini tadi tidak membangkang. Dijelaskan lemah lembut, dia terima. Ya. Ini adabnya Rasul. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, itu laki-laki langsung dia berdoa. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat kepada aku dan Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmat kepada seorang pun selain kami. Saking dia terkagum dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Sebenarnya kembali ke kita, ikhwan, khususnya kita-kita yang berdakwah dengan membawa dakwah salafiyah, dengan membawa label salafi, ittiba' Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita mungkin dijauhi? Mungkin bisa jadi cara dan sikap kita yang mungkin kurang tepat,
ya, kurang bisa memposisikan. Nah, di sini yang kita berupaya untuk senantiasa introspeksi, muhasabah. Ya, kalau mau dibilang kita ini hidup di akhir zaman ini terlalu banyak orang-orang yang menentang al-haq. Setiap orang tidak bisa kita paksakan, apalagi khususnya keluarga. Dakwah itu bukan seperti goreng pisang, masukkan, celupkan ke minyak panas, tunggu 5 menit, mateng, santap dengan kopi hangat. Yo, Putra ya, itu goreng pisang. Kalau dakwah itu butuh proses. Mungkin hari ini belum bisa diterima sama dia, bisa jadi hari esok terus. Dan dalam dakwah itu jangan ada istilah baper, tersinggung. Ya, kalau gampang tersinggung, ya tidak jadi dakwanya tadi. Rasul alaihi salatu wassalam 13 tahun kalau mau baper-baperan sudah sangat layak kan ditinggalkan sama Rasul. Dakwah capek-capek, dakwah tadi boro-boro nak dikasih duit, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu sampai berdarah. Beliau istirahat di bawah pohon, tiba-tiba malaikat datang. Sudahlah Muhammad, apa nak kita ambrukkan baik pakai gunung yang tinggi ini tadi, timpokan ke mereka. Rasul tidak baperan. Rasul berharap agar keluar dari mereka penduduk Taif adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang perlu dimiliki seorang dai, adalah tidak gampang baperan. Ya, gampang tersinggung, kecewa dengan masyarakat. Kemudian wafihi, pada hadis ini terdapat faedah daf'u a'zami ad-dararain, menolak madarat yang paling besar, bihtimali akhaffihima, dengan cara mengemban yang paling ringan. Jadi ada kaidah dalam hadis ini, terdapat faedah irtikab akhaf dararain, menolak yang paling besar dengan mengerjakan yang paling ringan. Ini kaidah pegang baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ad-dafa, menolak yang paling besar, ngambil yang paling ringan. Kalau kaidah besar, kaidah selagi masih ada yang lebih baik, lebih afdol, itu yang kita ambil, yang tidak ada madarat sama sekali, murni maslahatun rajihah. Ya. Dalam Islam yang akan kita kerjakan, yang diperintahkan oleh syariat, itu ada 2 perkara. Yang pertama maslahatun khalisah, yang murni maslahat, la darara fiha, tidak ada kemadaratan padanya sama sekali. Yang kedua maslahatun rajihah, maslahatnya lebih banyak dibandingkan mafsadah. Ini juga perkara yang ma'murat masyru'at, untuk dikerjakan dalam syariat. Semua perkara-perkara yang diperintahkan, perkara yang dibolehkan dalam syariat, pasti berkisar antara 2 perkara tadi. Itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Syarah Manzumah Qawaid Fiqhiyah. Kata beliau, imma maslahatun khalisah wa imma maslahatun rajihah. Maslahat yang murni atau maslahat yang lebih banyak. Nah, di sana ada perkara yang madarat. Perkara yang madarat dalam Islam, hukum asal kita tidak boleh mengerjakan perkara yang madarat, baik madaratnya khalisah, murni madarat, tak katik manfaat sama sekali, atau madarahnya tadi rajihah,
madorotnya lebih dominan, lebih banyak, juga tidak boleh dikerjakan. Seluruh perkara yang diharamkan dan dilarang syariat, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, berkisar pada dua perkara tadi. Imma khalisa madarrah wa imma rajih madarrah. Bisa jadi murni madarat atau lebih dominan madaratnya. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita jumpai ada madarat yang nggak mungkin kita bisa menghindar. Kita dihadapkan pada dua kondisi madarat. Satu, madarat murni. Yang kedua ini madaratnya lebih ringan, ya, dibanding yang murni ini tadi. Tapi kalau ada yang lebih baik, lebih maslahat, pilih yang lebih maslahat. Tapi tidak memungkinkan lagi. Pilihan madarat yang murni atau madarat yang lebih dominan. Lebih dominan ini maksudnya lebih ringan dibanding ini, tapi sama-sama madarat. Ya. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah, suatu kaidah irtikab akhafid dararain. Ya. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, apabila ada terjadinya tazahum, desak-desakan dua perkara yang padanya ada madarat, maka beliau menyebutkan kerjakan yang paling ringan madaratnya tadi. Itu yang dikenal dengan istilah qaidah irtikab akhafid dararain, mengerjakan madarat yang lebih ringan. Kalau kita perhatikan, di sini disebutkan nanti di buku ini, akan timbul madarat yang lebih banyak kalau dia tadi langsung dicegah. Langsung dicegah. Yang pertama, nanti disebutkan di buku ini, bisa jadi dia nahan kencing, baru dapat separuh ditahan. Itu kan madarat bagi badan. Tak lemak nahan kencing itu, ya tak? Lagi kencing ditahan, itu madarat bagi badan. Madarat kedua, kalau seandainya dia tadi dicegah dan dia kabur, tempat kencingnya tadi itu lebih banyak, kececeran, kocar kacir air kencing tadi, banyu yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Tapi kalau dibiarkan di satu tempat, itu madaratnya lebih ringan. Kita baca keterangan di sini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Berdasarkan sabda Rasul, da'uh, biarkan dia. Qala ulama, berkata para ulama, kana qauluhu sallallahu alaihi wasallam da'uhu limaslahatain. Kata para ulama, sabda Rasul, ucapan Rasul mengatakan biarkan dia tadi kencing, itu ada dua maslahat. Ada dua maslahat. Ihdahuma, salah satu dari kedua tadi maslahatnya adalah annahu law qata'a alaihi baulahu tadarrara, bahwasanya dia kalau memutus kencingnya tadi nanti nimbul madarat. Wa aslut tanjis qad hasala, dan yang kedua, dampak kedua, ya, kalau dibiarkan, ini kan asal penajisan sudah terjadi. Di mana? Di suatu tempat, satu pojok. Qad hasal, telah terjadi. Fakana ihtimalu ziyadati aula min iqa'i dharar bihi, ya. Maka ihtimal ziyadah, menanggung semakin banyaknya najis di tempat tersebut, itu lebih mending, lebih layak dibandingkan menimbulkan madarat bagi diri dia. Kata para ulama, dia ini sudah terlanjur kencing, lah terlanjur kotor bahasa gitunya. Kalau ditahan, itu timbul madarat bagi dia, bagi badan orang tadi, terasa sakit. Maka menambah air kencing jatuh di situ, itu lebih mending dibandingkan apa? Bermadarat pada fisik orang tersebut. Itu alasan pertama. Makanya dibiarkan sama Rasul. Wathaniya, alasan yang kedua,
anat tanjis qad hasala fi juz'in yasirin minal masjid. Penajisan tersebut itu sudah terjadi pada bagian yang kecil di masjid. Falau aqamuhu fi asna'i baulihi, kalau mereka usir ketika di tengah-tengah kencing tadi, la tajannasat siyabuhu wa badanuhu wa mawadhi' katsiratun minal masjid, maka akan timbul banyak najis di badan dia, di celana dia, di seluruh banyak bagian masjid. Tadi lagi kencing, tegak. Ya, kemudian diusir. Langsung sama dia, lari. Otomatis di mana kencingnya tadi? Banyunya tadi. Di ceceran, di lantai masjid berceceran, di badan dia berceceran, di celana dia berceceran. Maka lebih banyak yang terdampak. Wallahu a'lam, kata penulis buku ini. Jelas ya? Kenapa Rasul membiarkan tadi? Nah, antum bisa pakai kaidah ini, hadis ini, kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Itu bermanfaat sekali. Nampaknya tidak mungkin bisa dihindarkan lagi. Antum pilih yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Kira-kira apa yang paling ringan madarosnya tadi? Itu yang antum kerjakan. Contoh misalkan ya, ada orang kecelakaan. Putra, kira-kira kalau perempuan yang bukan mahram, antum angkat gini, gendong perempuan yang bukan mahram, boleh tidak dalam Islam? Tidak boleh. Hukumnya haram, bukan mahram. Apalagi cewek, masih muda, gadis bulu. Antum motoran berdua. Kira-kira sama Haji. Sama Andres. Sama Andres. Balik pengajian. Ketemulah di pinggir jalan, cewek dewean, kecelakaan. Butuh bantuan. Harus antum bawa cepat ke puskesmas. Sekarang antum biarkan karena bukan mahram, ya? Atau antum pegang, sudah diangkat pojok motor, antum bawa. Ataukah antum yang bantuan lain tidak kati, mobil tidak kati, yang mau tak mau antum harus angkat ini, antum menyentuh badannya dan yang lainnya tadi. Apa yang antum lakukan? Dibiarkan, besok pagi dapat kabar ada mayat pinggir jalan, itu tadi. Ya, dalam kondisi seperti ini antum lebih mendahulukan menyelamatkan nyawa dia tadi. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar madorot yang lebih ringan dibandingkan dia dibiarkan tadi. Ya enggak? Dibiarkan tanpa ada pertolongan, nyawanya dikhawatirkan hilang. Kalau antum selamatkan, antum bawa, tapi antum ada melanggar, menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini kan pelanggaran. Nah, itu tadi kaidahnya. Difahami? Contoh misalkan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Berobat. Ya, berobat. Antum punya penyakit. Penyakit ini antum sudah keliling cari dokter laki-laki. Enggak kati. Adanya dokter perempuan. Madaros bukan? Madaros. Memang siko itu baik, spesialis perempuan. Memang kadang ada ya, kadang yang memang dia tuh cuma siko itulah spesialisnya. Lah keliling rumah sakit lain, tempat-tempat klinik praktik dakati, katanya cuma di Palembang ini baik Pak yang ada ibu itu tadi. Nah, kalau bapak nak dioperasi, operasi sama dia. Antum biarkan badan antum penyakitan dan dikhawatirkan timbul madarat berupa kematian, ataukah antum dioperasi dan diubek-ubek sama ibu itu tadi? Mana kira tadi? Antum ambil operasi dengan madarat yang lebih ringan, menyelamatkan nyawa itu lebih didahulukan dibandingkan perkara yang seperti ini tadi. Difahami? Tapi kalau ada pilihan yang lain, ini Pak ada jam operasi tanggal sekian itu bisa dokter ini, dokter B, C, D,
Ada laki-laki 2, ada perempuan siko. Antum pilih yang tino bela pak. Nah, itu tadi tidak boleh. Difahami? Ini kaidah bisa antum praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun urusan antum. Dalilnya ini tadi. Ketika tabrakan 2 madarat, ambil yang paling ringan. Sedikit lagi ya. Qauluhu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Adapun ucapan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibawakan satu ember air zanub itu, kemudian disiramkan padanya. Az-zanub bi fathhi dzal wa dhammun nun wa hiya dalwu al-mamlu'a ma'an. Zanub itu ember yang dipenuhi dengan air. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, isbatun najasati baulil adami. Ya. Najisnya kencing Bani Adam. Ya. Tetapnya kencingnya Bani Adam. Ya. Wa huwa mujma' alaih. Itu perkara yang disepakati oleh para ulama. Kencing manusia najis. Wala farqa bainal kabiri was-shaghiri bi ijma'i man yu'taddu bihi. Tidak ada beda antara air kencing orang dewasa, anak kecil, bayi pun air kencingnya tetap najis. Cuman kalau bayi laki-laki yang belum makan makanan, masih menyusu, itu kan caranya saja yang lebih ringan, cara membersihkan. Lakinna baulas shaghir yakfi fihi an-nadhu. Akan tetapi kalau kencingnya anak kecil yang tadi belum makan makanan nasi atau bubur, cukup padanya diperciki. Disebutkan di syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Adapun sisanya ini mungkin kita lanjutkan setelah sholat Isya berkaitan dengan hadis-hadis fitrah ya, seperti potong kumis, potong kuku dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Nanti dijelaskan apa makna fitrah. Al-khitan, yang pertama khitan. Wal istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Wa qasus syaribi, memotong kumis. Wa taqlimul azfar, memotong kuku. Wa natful ibati, dan mencabut bulu kelek, bulu ketiak. Ana ulangi, istihdad, khitan itu khitan ya, sunat. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Qasus syarib, memotong kumis. Wa taqlimul azfar, taklim itu memotong kuku. Wa natful ibati, mencabut bulu ketiak. Rasul menyebutkan al-fitrah itu ada 5. Kesucian itu ada 5, kebersihan ada 5. Nanti dijelaskan apa makna fitrah. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Qauluhu, ucapan Rasul, al-fitrah ta'ti lima'anin. Lafaz al-fitrah ini datang untuk beberapa makna. Maksudnya memiliki sekian makna. Minha as-sunnah. Di antara makna fitrah adalah sunnah. Wa minha dinul Islam. Dan di antara makna fitrah adalah agama Islam. Wa minha, dan di antara makna fitrah adalah aslul khilqah, asal penciptaan, bentuk asli, maksudnya itu asal penciptaan, bentuk asli fitrahnya. Wa ghairi dzalik, dan yang makna selain itu.
Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, al-fitratu fitratani. Fitrah itu ada dua. Fitratun tata'allaqu bil qalbi, fitrah yang berkaitan dengan hati. Wa hiya ma'rifatullahi wa mahabbatuhu wa isaruhu ala ma siwahu. Yaitu fitrah yang berkaitan dengan hati, mahabbatullah, mencintai Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintai Allah, wa isaruhu, dan mendahulukan Allah ala ma siwahu, di atas selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan fitrah dengan hati, mencintai Allah, mengenal Allah, dan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah bil qalbi. Kemudian yang kedua, wa fitratun amaliyah. Fitrah amaliyah. Apa fitrah amaliyah? Wa hiya hadhil khisal, yaitu perangai-perangai atau sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Fitrah amaliyah, khitan, istihdad. Fal'ula, yang pertama, fitrah fitrah apa? Fitrah hati ya. Tuzakki ar-ruha wa tutahhiru al-qalbah. Dia membersihkan roh dan mensucikan hati. Wathaniya, fitrah yang kedua, fitrah amaliyah, tutahhirul badan, membersihkan badan. Seluruh poin yang disebutkan ini kan bersihkan badan kan? Khitan, bulu kemaluan dipotong, merapikan kumis. Wa kullun minhuma tamuddul ukhra wa tuqawwiha. Dan masing-masing dua fitrah ini tadi, baik fitrah dengan hati atau fitrah amaliyah, tamuddul ukhra wa tuqawwiha, mengajak yang satunya dan menguatkan yang satunya. Jadi saling menguatkan dia. Yang hati menguatkan badan, badan menguatkan hati. Jadi dua fitrah tadi kan, fitrah al-qalb dengan fitrah amaliyah. Jadi ada hubungan dari hati balik ke badan. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud. Wa sadaqa Ibnul Qayyim, dan benar Ibnul Qayyim, yang namanya fitrah hati menarik ke badan, badan menarik ke hati. Kenapa? Fadh-dhahir yu'abbiru amma fil batin. Dikarenakan fitrah yang secara zahir itu mengungkapkan apa yang di batin. Ya Pak? Kalau zahirnya bersih, itu merupakan ungkapan dari batin. Fa idza istaqarra fil qalbi ma'rifatullah wa ta'zimuhu, apabila terpatri, tertanam, istaqarra, sudah tertanam di dalam hati ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ta'zimuhu, mengagungkan Allah, yazharu dzalika fi tatbiqi awamirihi wattiba'i nabiyhi waridha bidinihi. Maka yang demikian itu akan nampak dalam tatbiq, praktek terhadap perintah-perintah Allah, dan dalam ittiba kepada nabinya, serta ridho terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah fitrah hatinya bagus, maka akan muncul pada amalan anggota badan. Jadi tidak kati ada istilah yang penting hati, ya. Biar badan amalannya kosong, katanya yang penting hatinya baik. Ya, kurang tepat. Kenapa? Orang kalau hatinya baik, konsekuensinya akan nampak amalan baik juga. Karena hati tadi adalah amirul badan, pengendali badan.
Kalau hatinya bagus, maka perbuatan akan bagus. Orang yang perbuatannya buruk, tidak mau ibadah, tidak bisa dia mengatakan hati dia baik. Kalau dia hatinya baik, pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah. Qauluhu, sekarang baru kita ngambil fikihnya ya, mengkaji fikihnya. Qauluhu, sabda Rasul al-khitan, khitan huwa, yaitu ayyuqta'a jami'ul jildah allati tughatti al-hasyafah hatta yankashifa jami'ul hasyafah. Khitan adalah dipotongnya jami'ul jildah, seluruh kulit, allati yang tughatti menutupi al-hasyafah. Hasyafah ini mungkin anak kurang ngerti kalau bahasa medisnya. Kalau bahasa simpelnya hasyafah itu kepala itu batok. Helm itu tadi bahasanya. Pokoknya itulah yang anak ngerti. Anak kurang ngerti yang bahasa yang lebih sopan, apa bahasa istilah medisnya apa. Kalau ada bahasa medisnya tidak gitu. Itu tidak tahu itu tadi kan. Enggak bawa datang. Intinya tadi helm, istilah uji kita kepalanya tadi. Nah itu kulit yang menutupi ini tadi, itulah yang dibuang. Nah helm ini tadi bahasa Arabnya hasyafah. Hatta yankashifa, sampai terbuka jami'ul hasyafah, seluruh hasyafah tadi. Kalau terbuka semua kepalanya tadi, itu disebut sudah berkhitan. Itu kalau laki-laki. Wa fil mar'ati, dan pada wanita, maksudnya khitan pada wanita, ibaratun adalah suatu ungkapan an qat'i adna juz'in minal jaldatil lati fi a'lal farji, yaitu suatu ungkapan dari memotong bagian paling sedikit, bagian terendah ya, bagian terendah dari kulit yang ada atau berupa kulit yang ada di bagian atas farjinya wanita ya. Itu untuk wanita. Yang itu tanyakan ke medis sendiri ya. Hukmul khitan, hukum khitan, istilah kitanya hukum besunat. Ikhtalafal ulama'u fi wujubihi wastihbabihi. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum kewajiban dan disunahkannya. Dia wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Hukumnya tadi. Wa huwa anisyafi'iyah wajibun 'alar rijali wan nisa. Dan hukumnya anisyafi'iyah menurut Syafi'iyah wajib 'alar rijal bagi laki-laki wan nisa dan wanita. Kata Syafi'iyah, laki-laki, perempuan wajib sunat. Walladzi yadhhar wallahu a'lam, dan yang nampak, kata penulis buku ini, yang nampak adalah wallahu a'lam annal khitan wajibun 'ala dzukur wa sunnatun fi haqqil inas. Sunat itu wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Maksudnya bayi perempuan itu sunnah di khitan, tidak wajib. Tapi kalau laki-laki wajib. Ini secara ringkas. Walaupun di sini sebenarnya ada rincian, ya ada rincian panjang lebar pembahasannya. Sampai ada sebagian orang itu nulis buku khusus masalah khitan ini tadi.
umur berapa dia dikhitan, afdolnya kapan, batas maksimal umur berapa gitu loh. Ringkasnya itu baik. Khitan itu untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah. Nah, batas maksimal umur adalah sebelum dia baligh. Sebelum dia baligh. Jadi anak-anak itu tidak mesti umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, terserah bebas. Ya, selama dia belum baligh. Jangan sampailah baligh baru dikhitan. Umur berapa? 16 tahun baru dikhitan. Ya, masalahnya kalau tidak kati pulau nama khitannya, dia juga ulah malu. Ya. Namun ini secara pengalaman kita berkeluarga. Anak itu lemaklah dikhitan dia pas masih kecil. Ya. Kalau masih kecil itu kan tidak terlalu repot lagi, tidak menemui masa. Antum kalau anak antum umur 6 tahun nak dikhitan 7 tahun, itu antum kejar-kejaran. Ya, kadang dia udah galak itu kan, dia nggak nangis ngamuk. Tapi kalau yang masih bayi umur 4 bulan nah 3 bulan dikhitan itu kan masih dibedong, masih itu kan tidak perlu repot. Itu pengalaman. Kemarin anak-anak yang lanang biasa galak melok sini kan dikhitan akhir tahun, wah itu banyak keluar biaya. Mobilan, es krim, belum lagi ngambuknya tadi, ngoloknya tadi pegang-pegangan. Nah yang kemarin yang bayi terakhir itu umur 3 bulan aman, cuman dia nangis ngoek itu tadi. Nah itu pengalaman, anak dikasih tahu juga katanya bagusnya dari kecil, lebihan. Ya, tapi tergantung antum. Ini cuma pengalaman, bukan ilmu berkaitan ilmu fikihnya. Jelas intinya para ulama menyatakan yang kuat pendapat yang menyatakan laki-laki hukumnya wajib, perempuan hukumnya sunnah. Kemudian poin yang kedua, qaulu al-istihdad, sabda Rasul berkaitan dengan istihdad, huwa halqul anah. Istihdad adalah halqul anah, mencukur al-anah. Al-anah itu bulu kemaluan, dicukur. Kama fi hadis Ibnu Umar indal Bukhari wa hadis Anas ibn inda Muslim. Sebagaimana disebutkan hadis Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari dan hadis Anas riwayat Muslim. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, summiya istihdadan listi'malil hadidah. Istihdad disebut dengan istihdad, cukur bulu kemaluan tadi, bahasa Arabnya istihdad, dikarenakan menggunakan hadidah. Hadidah itu besi. Wahyal Musa, bahasa Arabnya al-Musa. Wahwa sunnah, dan hukumnya adalah sunnah. Maksudnya cukur bulu kemaluan tadi hukumnya sunnah. Wal muradu bihi, dan yang diinginkan dengan cukuran tadi, nadhafatu dzalikal maudhi, kebersihan area tersebut. Jadi maksud dari mencukur bulu kemaluan adalah untuk membersihkan area tersebut. Wal afdol fihi al halku, yang afdol padanya adalah al halku. Al halku itu cukur, al halku itu ngerok, itu namanya halq. Itu yang afdol. Wa yajuzu bil qassi wan natfi wan nura. Namun boleh digunting atau dicabut, tidak masalah. Mau digunting tidak masalah sih, tapi dicabut jangan. Itu tenangis putra.
Wal muradu bil ana yang afdal tadi ya, di apa namanya, dicukur ya, dan itu lebih ndak zalim lah ya. Tapi kalau antum apa namanya dicabut ya, itu mungkin termasuk ke zaliman itu tadi. Sakit masalahnya kalau dicabut, nah, termasuk kezaliman belum, sampai itu merah-merah mata antum cabut. Tapi kalau digunting tidak masalah, digunting. Wal murad bil ana, dan yang dimaksudkan dengan ana asy'arul ladzi fawqa dzakarir rajuli wa hawalaihi, yaitu rambut yang ada di bagian atas zakarnya laki-laki dan yang sekitar itu. Wa kadzaka sya'rul ladzi hawalai farjil mar'ah, demikian juga rambut yang ada di sekitar farjinya wanita. Itu disebut dengan ana, yang disunahkan. Wa nuqila an Abil Abbas ibni Suraij, dinukilkan dari Abul Abbas ibnu Suraij, annahu sya'run nabitu haula halqatid dubur. Dinukilkan dari Abul Abbas ibnu Suraij, dia mengatakan ana itu adalah rambut yang tumbuh sekitar anus. Fayasulu min majmu'i hadza istihbabu halqi jami'i ma alal qubuli wad dubur wa ma haulahuma. Kata Nawawi, maka tersimpulkanlah dari kompromi dua definisi ini, definisi ana, bulu kemaluan, ada yang mengatakan tadi bulu yang ada di kemaluan namanya ana, ada yang mengatakan bulu yang ada di dekat dubur. Maka tersimpulkan dari dua ini tadi, disunnahkannya mencukur seluruh yang ada di kemaluan atau di dubur. Itulah kesimpulannya. Lihat syarah Muslim Nawawi. Ya, anda ndak jelaskan panjang lebar, apalagi bahasa praktek-praktek segala macam, yo antum paham dewek lah. Itu tadi. Intinya fikih yang kita ambil hukumnya sunnah. Itu be. Nawawi mengatakan apa? Sunnah. Siapa yang mengatakan sunnah? Nawawi. Itu baik. Sekarang kumis. Qauluhu qassus syaribi. Qassus syaribi maksudnya adalah aslul qas tatabul athar. Asal makna qas adalah ngikuti jejak. Wa yutlaqu aidan ala qat'i syai'in min syai'in bi alatin makhsusah, dan dipakai juga istilah qas, memotong sesuatu dari sesuatu dengan alat yang khusus. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan di sini adalah qat'u sya'run nabit ala syafat al-ulyah min ghairi isti'salin. Yang dimaksudkan di sini adalah memotong rambut yang tumbuh di bibir atas min ghairi isti'sal, dengan tanpa mencabutnya tadi. Jadi dipotong. Hukmuhu sunnah. Hukumnya sunnah. Huwa sunnah. Wa yustahabbu
Ayyabda bil janibil aiman. Namun disunnahkan ya, disunnahkan dimulai dari sisi kanan. Kanan atau mengerapikan. Mereka para ulama menyebutkan batasnya itu tadi jangan sampai melebihi garis bibir ini tadi. Nah, ya, bulunya tadi sampai, jangan sampai cak Pak Raden itu nah, melebihi. Itu yang mereka sebutkan berkaitan dengan kumis. Jadi kalau sampai melebihi itu potong. Jadi yang nak pengen kumis tidak masalah, tapi jangan sampai melebihi batasan bibir tadi. Itu yang mereka sebutkan berkaitan dengan kumis. Nah, di situ juga ada yang dibahas oleh para ulama adalah berkaitan dengan cukur. Imam Malik berpendapat hukumnya bid'ah, kata Imam Malik. Dicukur, dikerok sampai dengan silet itu tadi, dikerok. Imam Malik bilang bid'ah, tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah dipotong dengan gunting atau yang semisal. Makanya di sini disebutkan dipotong, bukan juga dengan cara dicabut atau misalkan tak akar-akarnya sampai dia tidak berkumis lagi, atau mungkin dimatikan apa namanya, dimatikan total, di istisol istilahnya itu, entah dicabut atau dipunahkan, mungkin diolesi minyak, tidak tumbuh juga, tidak boleh, karena memotongnya tadi hukumnya sunnah. Kalau antum pikir sudahlah cari minyak pak ini tadi, olesi diolesi, tak tumbuh lagi juga, tidak tepat ya. Biarkan panjang, nanti potong lagi, panjang, kan pengamalan sunnah. Faedah di sini disebutkan Ja'a an Ibnu Umar, datang dari Abdullah bin Umar, wa ahfu asyawarib, ada lafaz ahfu asyawarib. Wa bawaba al-Imam al-Bukhari, dan Imam Bukhari membuat bab qassis syarib, bab memotong kumis. Wa dzakara tahtahu athar Ibnu Abbas, beliau menyebutkan di bawahnya ada asar Ibnu Abbas, asar Ibnu Umar. Qal, Ibnu Umar mengatakan di dalam Sahih Bukhari tadi, wa kana Ibnu Umar yuhfi, atau Imam Bukhari mengatakan qal, Imam Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Umar yuhfi syaribahu, ya, memotong kumisnya tadi, hatta yungzara ila bayadil jildi, sampai bisa dilihatlah putih kulitnya beliau tadi. Berarti kan dipotongnya sampai ke akar ya. Wa ya'khudhu hadzaini, yakni baina syaribi wal lihyah, dan dia mengambil ya dua bagian ini, yaitu bagian antara syarib, kumis, dan lihyah. Itu maksudnya. Kalau bagian antara kumis dan lihyah tadi, di sini berarti yang ini juga. Tapi wallahu alam, ana perlu ngecek ke syarah. Wa ya'khudhu hadaini, yakni beliau mengambil dua perkara ini, yakni baina syarib wal lihyah. Apa yang dimasukkan bagian pinggir ini ataukah yang ini yang di bawah ini? Ini juga masalah yang dikhilafkan para ulama ini. Ini bahasa Arabnya anfaqah. Yang bawah bibir ini, itu tadi.
Kata Al-Imam Al-Bukhari, dulu Abdullah bin Umar, beliau merapikan atau memotong kumisnya tadi sampai terlihat putih kulitnya, tipis, ya kan? Wa fi Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, juzzu asy-syawarib, dengan lafaz juzzu asy-syawarib, potonglah kumis. Wa fil Bukhari an Ibnu Umar inhaku asy-syawarib, itu semakna ya, cuma beda lafaz. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, kullu hadhil alfaz tadullu ala annal matlub al-mubalaghah fil izalah. Seluruh lafaz-lafaz ini menunjukkan yang diinginkan adalah betul-betul mubalaghah dalam menghilangkan kumis. Intinya betul-betul dipotong kumisnya tadi. Tapi Imam Malik mengatakan bukan dengan cara dicukur, dikerok dengan silet, tapi dipotong dengan gunting. Itu yang dimaksudkan. Jangan perlu dicabut, ya. Abdullah bin Umar ini termasuk yang berpendapat bolehnya memotong jenggot. Nampaknya yang diinginkan Imam Bukhari, wa ya'khudh hadaini, Abdullah bin Umar mengambil dua bagian ini, yaitu bagian kumis, jelas itu dipotong. Nah, wal lihyah, dan bagian jenggot. Nah, Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang berpendapat jenggot itu boleh dipotong kalau bagian yang lebih dari satu kepal. Coba Reza, pegang antum. Nah, yang sisanya itu tadi, menurut Abdullah bin Umar boleh dikepal, dipotong. Bukan yang dipegang cak ini potong yang pojok, bukan yang bawah yang potong. Salah potong itu namanya. Itu Abdullah bin Umar. Tapi jadi perbincangan di kalangan para ulama karena riwayat yang menunjukkan itu ketika haji. Nah, ketika haji itu pertama. Yang kedua, hadis itu pun jadi perbincangan. Sahihkah hadis itu, tindakan Abdullah bin Umar itu? Nah, hadis itu, kisah Abdullah bin Umar itu motong jenggot itu, yaitu sanadnya satu jalur dan satu kisah ketika doa zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajur insyaallah. Bagi yang mensahihkan hadis zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajur insyaallah, maka dia akan konsekuensinya mensahihkan kisah Abdullah bin Umar potong jenggot. Bagi yang mendhaifkan itu, maka kelar juga. Nah, kalau di Yaman rata-rata mereka berpendapat hadis zahabat dhama'u itu dhaif, maka potong jenggot ini juga dhaif itu tadi. Karena satu sanad kisahnya itu Abdullah bin Umar memotong jenggotnya, kemudian dia berbuka sambil membaca zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian sedikit lagi ya. Qauluhu taqlimul adfar, sabda Rasul yang menyebutkan memotong kuku, wa huwa minal qalmi wa huwal qat'u. Taqlim itu berasal dari lafaz al-qalam. Qalam maknanya memotong. Wal murad, yang dimaksudkan adalah izalatu ma yazidu ala ma yulabisu ra'sal isba' minadz dzufur. Yang dimaksudkan adalah memotong sesuatu yang melebihi terhadap apa yang menutupi kepala telunjuk. Jadi memotong bagian yang lebih dari kepala telunjuk, ya, melebihi daging, berupa kuku tadi. Li'annal wasakha yajtami'u fihi, dikarenakan kotoran akan ngumpul di situ. Fayustakzaru, sehingga tidak sedap dilihat.
ya, menjadi jijik, yustakdzar. Tak lemak dijingok jijik. Wa qad yantahi ila haddin, dan terkadang mencapai pada batasan yamna min usulil ma, pada batasan yang bisa menghalangi tercapainya air, ila ma yajibu wasluhu fit taharah, sampai pada kewajiban yang harus dibasuh ketika bersuci. Ya, kenapa dipotong? Karena kotoran nanti numpuk dan bisa menghalangi air ketika bersuci. Qauluhu wa natful idbti, adapun sabda Rasul mencabut bulu ketiak, kelek, sunnatun bil ittifaq, hukumnya sunnah dengan kesepakatan. Wal afdal fihi an natfu liman qawiya alaihi, yang afdal untuk bulu kelek ini tadi dicabut, liman qawiya alaihi, bagi orang yang kuat untuk mencabutnya. Ya. Wa yasulu aidan bil halqi, ya. Boleh juga dengan al halq, ya, cukur, wa bin nura, dengan pemotongan. Jadi boleh tadi dicukur, boleh juga dipotong, dipangkas uji kitanya. Wa hukiya an Yunus ibni Abdul A'la, dihikayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, qala, beliau mengatakan, dakhaltu ala Syafi'i, aku masuk menjumpai Imam Syafi'i. Wa indahu al-muzayyin yahliku ibtahu, dan ketika itu, kata Yunus bin Abdul A'la, aku masuk menjumpai Syafi'i, ketika itu di samping Syafi'i ada muzayyin, tukang rias. Muzayyin, ya, tukang rias. Yahlik ibtahu, yang sedang mencukur keleknya Imam Syafi'i. Walah, mungkin zaman dulu ada khusus tukang cukur kelek, pangkas kelek. Zaman sekarang boleh lah antum kalau nak buka usaha cukur, cukur anu res, pangkas rambut kan lah biasa kan, putra. Barber soft, bulu kelek. Faqala Syafi'i, Syafi'i nyukur, dia kan nyukur. Alam tu anna sunnah an-natfu, kata Imam Syafi'i, aku tahu sunnah itu dengan cara dicabut. Walakin la aqwa alal waja'i, akan tetapi la aqwa, aku ndak kuat, alal waja', di atas rasa sakit. Maksudnya Imam Syafi'i ndak kuat sakit, ndak tahan sakit. Difahami? Ya. Wa yustahabbu ayyabda bil ibtil aiman, disunahkan dia mulai dari kelek sebelah kanan, sebagaimana kumis tadi sebelah kanan dulu. Jelas? Mas'alatun, permasalahan. Ja'a fi sahih Muslim an Anas ibni Malik, datang dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, kata Anas bin Malik, Anas itu sahabat Nabi ya, wukkita lana fi qassis syarib wa taqlimil azfar wa natfil ibti wa halqil ana alla natruka aktsara min arba'ina lailah. Kata Imam Malik, kata Anas bin Malik, wukkita lana, ditetapkan waktu untuk kami. Ini ucapan sahabi, ketika sahabi menyebutkan ditetapkan waktu untuk kami, berarti Rasul yang menetapkan waktu tadi. Untuk kami dalam memotong kumis dan potong kuku, cabut bulu kelek serta bulu kemaluan tadi, agar kami tidak meninggalkannya lebih dari 40 malam. Maksudnya lebih dari 40 hari 40 malam. Maksudnya batasan waktunya tadi jangan melebihi dari 40 hari 40 malam. Kalau cukur bulu kemaluan jangan sampai lebih dari itu.
potong kuku jangan juga sampai lebih dari itu. Kalau kuku tuh 40 hari panjang nian. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi, wa amma waktu halqihi, adapun waktu pencukuran, fal mukhtar, maka pendapat yang terpilih, annahu yudbatu bil hajah wa tulihi. Kata Imam Nawawi, pendapat yang terpilih adalah bahwasannya pemotongan tadi waktunya yudbat, ditentukan, dipatokkan dengan hajat, kebutuhan, watulihi, dan panjangnya dia. Jadi tidak mesti 40 hari. Patokannya kapan? Kalau memang butuh. Dirasa-rasa sudah agak panjang, ya potong. Jangan nak nunggu hari ke-39 baru nak berpotong. Kuku tadi lang hitam tadi. Apalagi dia tukang tampal ban sama tukang bengkel. Oli kan tadi. Nah, difahami? Jadi patokannya memang butuh. Kalau kita butuh untuk dicukur, ya cukur. Merasa cak tidak nyaman dengan kuku tadi, kumis tadi, nak nunggu sampai cak paradenian baru dipotong. Faida tola huliqah, kalau sudah panjang huliqah, dicukur. Wa kadza ad-dabtu fi qas syarib wa natfil ibti wa taqlimil azfar. Demikian juga ad-dabt, ketentuan dalam mencukur kumis, mencabut bulu kelek, potong kuku. Wa amma hadithu Anas al-madhkur, adapun hadis Anas yang telah disebutkan di atas, fa ma'nahu alla yutrok tarkan yatajawazu bi arba'in. Maksudnya jangan ditinggalkan dengan melebihi 40 hari. Intinya sementok-mentoknya jangan melebihi 40 hari. Adapun waktu pemotongannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau baru 3 hari perlu dipotong, ya potong. La annahum waqqata lahum at-tark arba'in. Bukan maksudnya tadi Anas menetapkan atau Rasul menetapkan waktu untuk mereka para sahabat agar membiarkan kuku tadi atau kumis tadi selama 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari baru dipotong, bukan. Tapi itu batasan maksimal. Difahami? Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan. Adapun bab setelahnya itu berkaitan dengan bab al-ghusl minal janabah, mandi janabah. Ya. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.